sudah memeriksa 19 saksi, ada 16 saksi dan 3 saksi ahli. Izin Pak, saya Roy dari Berita Satu. Mau tanya Pak Kabar Eskrim, ini terkait BTTBS ini ada 17 orang yang sudah diperiksa, dan dari 17 apakah ada saksi ahli atau ahli apa saja gitu Pak yang dilibatkan Pak? Makasih Pak. Sudah kita periksa 3 saksi ahli. Jadi semuanya hasil pemeriksaan sudah memeriksa 19 saksi, ada 16 saksi dan 3 saksi ahli. Saksi ahli itu dari Dinas Lingkungan Hidup Provinsi, kemudian dari Balai Pengelolaan Hutan Lestari, dan dari Pertanahan, ya. Itu. Dan sekarang masih tetap berlanjut pemeriksaan. Ya. Baik, ada lagi? Terima kasih Pak. Saya Ade dari Tempo. Mau menegaskan Pak, itu tadi proses penindakan ini berarti masih penyelidikan atau sudah penyidikan yang di Satgas PKH itu Pak. Terus kemudian fokus terhadap perusahaan-perusahaan yang akan ditindak ini yang seperti apa sih Pak? Apakah yang memang ilegal miningnya atau ada perusahaan-perusahaan yang terdaftar gitu? Dan seperti kita tahu kan ada beberapa perusahaan yang sudah menutup, kayak Tobacco Lestari juga sudah menutup operasionalnya. Apakah itu juga akan menjadi sasaran penyelidikan ini juga gitu? Mungkin itu aja dulu. Terima kasih Pak. Silakan Pak. Masih ada lagi? Biar sekaligus. Silakan. Izin Pak, saya Jonathan dari Kumparan. Mau tanya, untuk tadi kan Pak Jampitsus bilang udah ada perusahaan-perusahaan yang teridentifikasi melakukan pelanggaran ya Pak. Ini mungkin bisa diungkapkan inisial perusahaannya, atau kalau belum ada berapa sih Pak perusahaan yang diduga melakukan pelanggaran ini totalnya? Sama dugaan pelanggarannya mengarah ke mana sih mereka ini? Terima kasih. Silakan Pak. Langsung. Cukup ya? Ada lagi? Oh, ya silakan dari. Ya Pak, saya James dari validnews.id. Bapak izin mau menanyakan terkait bencana yang sudah terjadi. Itu kan tadi Bapak menyebutkan bahwa Satgas sudah mengarah kepada sejumlah perusahaan gitu Pak ya. Artinya Bapak juga menegaskan bahwa ada pidana. Nah, saya mau menanyakan kepada kementerian, apakah perusahaan-perusahaan itu yang menjadi penyebab terjadinya pengurangan tutupan hutan di daerah Sumatera? Nah, sekarang bagaimana dengan pemerintah juga pernah sempat mengklaim bahwa deforestasi beberapa tahun terakhir itu melambat, tapi tutupan hutan itu ternyata dengan datanya berkurang secara drastis. Nah, ini pemerintah bagaimana untuk mengantisipasi tutupan hutan itu berkurang dan deforestasi itu tetap lambat gitu Pak. Terima kasih. Ya, satu lagi. Ya, silakan. Izin Bapak, saya Niko Anggriawan dari Kompas TV Pak. Izin mungkin boleh dirinci atau didetailkan terkait dengan perusahaan-perusahaan mana saja yang sudah ditargetkan dalam kasus ini Pak. Terima kasih. Ya, cukup Pak. Cukup ya. Jadi pertanyaan tadi itu hampir sama ya. Ini menyangkut perusahaan-perusahaan apa saja. Kemudian bentuk apa perbuatannya. Kan itu ya. Kemudian terkait juga apakah ini penyelidikan atau penyidikan. Jadi intinya adalah bahwa teman-teman di bawah Satgas PKH ini sudah bergerak cepat. Seperti Bareskrim kan sudah naik ke penyidikan ini. Nah, seperti apa perbuatan yang disidik oleh Bareskrim? Ini kan terkait dari adanya tumpukan kayu. Ditelusuri dari mana, kemudian dilihat apakah ketika dalam proses penebangan ini
ada pelanggaran terhadap undang-undang tertentu. Nah, ternyata ini ada menyangkut undang-undang lingkungan hidup. Ya. Nah, kemudian juga dari Kementerian Lingkungan Hidup juga sudah ada. Nah, semua masing-masing anggota di bawah Satgas PK ini sudah merespon cepat. Nah, ini semua tindakan yang telah dilakukan, tadi telah dilaporkan dengan teman-teman semua ke Ketua Tim Pengarah yaitu Pak Menhan. Dari masing-masing laporan tersebut termasuk dari operasi Satgas Garuda, kita ketahui yang pertama, memang ada beberapa perusahaan. Nah, seperti apa perusahaan yang terindikasi pidana? Ya. Satu, memiliki perizinan yang tidak benar. Ini akan kita tinjau. Apakah benar bisa timbul perizinan di kawasan hutan lindung? Nah, kira-kira seperti itu. Kemudian ada perbuatan juga ketika dia mengelola izin tersebut. Entah proses penebangannya, ya. Kemudian juga dengan proses kerusakan dampak lingkungan hidupnya. Jadi ada beberapa jenis perbuatan dilakukan oleh perusahaan tersebut yang memang terindikasi kuat bahwa ini adalah proses pidana. Ya. Nah, dari beberapa perusahaan tersebut, dari beberapa perbuatan yang telah dilakukan, ini akan kita tindak lanjuti bersama. Kita akan mendorong teman-teman penyidik, terutama Baris Krim yang sudah mulai ini. Kita akan kumpulkan data ini semua, kita akan serahkan ke Baris Krim, dan apabila ini ada di lingkungan hidup, kita akan juga serahkan, kemudian juga rekan-rekan PPNS di Kementerian Kehutanan. Atau apabila memang kebijakan yang dikeluarkan atas perizinan tersebut mengandung unsur tindak pidana korupsi, akan kita tindak. Nah, kira-kira proses perbuatan perusahaan tersebut seperti itu. Jadi kalau teman-teman media tanyakan, ini perbuatan seperti apa, Pak? Nah, ini berbagai macam ini. Tetapi karena Satgas PKH di dalamnya lengkap. Ada 12 kementerian dan lembaga. Sehingga memudahkan untuk berkoordinasi dan mempercepat agar masyarakat juga mengetahui bagaimana respon di Satgas PKH untuk mengetahui penyebab bencana yang terjadi dan memakan korban cukup banyak. Apa contohnya? Contohnya kita sudah melakukan penebangan di Mentawai, ditangkap di Gresik. Nah, karena dalam satu wadah Satgas, maka jaksa sudah sejak awal masuk. Sehingga berkas tersebut cepat. Sekarang sudah sampai ke sudah P21. Segera akan kita sidang. Tribun X sekarang menghadirkan lokal menjadi Indonesia.